Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bertemu lagi dalam acara yang tentunya telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Baik, saya Sarta Dewi pada malam hari ini akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan membicarakan atau berdiskusi tentang suatu tema yang sangat menarik, dan saya akan belajar juga pada malam hari ini, yaitu adalah Catur Arya Sacani. Ya, kita akan berdiskusi dan bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Biku Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Ya. Baik, Bante, kita akan membahas pada malam hari ini adalah Catur Arya Sacani, atau mungkin bisa Bante jelaskan apa yang dimaksud dengan ini Catur Arya Sacani ini bukan inti yang terpenting yang diajarkan Sang Buddha berulang-ulang. Jadi ini kita harus juga berulang-ulang untuk memasukkan dalam program pola berpikir kita masing-masing untuk memahami penderitaan itu apa saja yang kita alamin bersama. Jadi bukan kita cuma katakan dari jari ini kita sudah alamin sendiri. Apa itu penderitaan? Dari semua penderitaan yang kita alamin ini, kita jangan mencari kambing hitamnya, setan lah, inilah, bukan yang luarnya. Carilah sumber penyebabnya, ternyata mindset, cara berpikir kita yang salah, terletak di sumber pikiran kita sendiri yang ingin begini, tidak mau begitu. Nah, itu yang menyebabkan sumbernya. Ketika kita memahami sumber ini yang menyebabkan kita menderita, penderitaan akan tetap menderita kalau sumbernya ada. Maka dari itu Sang Buddha menekankan, ayolah kita bersama-sama menyadarin nafsu keinginan sebagai sumber penyebab ini dikurangin. Bukan ditambah nafsunya. Ini dikurangin, yang tadinya 100%, dikurangin, turunkanlah tinggal 70%, tinggal 50%. Ini otomatis akan mengurangi penderitaan itu. Kalau bisa mencabut seakar-akarnya 100% nafsu keinginan kita padam di dalam pikiran kita, padamnya penderitaan itu. Dan yang keempat ini adalah jalan ini harus dilakoni, harus dijalanin untuk mencapai pemadaman total dari semua penderitaan itu. Jadi ini bukan sesuatu teori, bukan sesuatu yang harus kita percaya, tetapi kita diminta bareng-bareng jalankan. Praktekkan, lakoni ya. Itu merupakan inti sangat-sangat penting. Kalau siapapun yang menjalankan ini, pasti dia akan menemukan titik bebasnya penderitaan itu sendiri. Jadi sangat penting. Inti yang terpenting dari ajaran Sang Buddha itu terletak di sini. Ya, melakoninya dengan apa tadi, Bante? Mengamati, menjalani itu tadi ya, Bante? Gini. Ini kan tadi teorinya sudah 4 itu sudah kita tahu. dapat teori. Teorinya begini, menjalankannya itu penderitaan ini ternyata itu terjadi pada semua makhluk. Untuk mempraktekkannya penderitaan itu, terimalah apa adanya. Memang hidup seperti itu adanya. Ini harus diterima toh. Ini memang seperti ini. Lalu ini nafsu keinginan di dalam menjalankannya itu bukan ditambah nafsunya, tapi dikurangin, dilemahkan. Itu dalam prakteknya. Sedangkan padamnya penderitaan ini harus berusaha masing-masing itu direalisasi, dipadamkan dari semua gejolak pikiran kita, hening sehening-heningnya. Padam semuanya. 8 jalan utama ini itu harus dilaksanakan, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. 8 jalan utama tadi apa aja, Bante? Ucapan benar, tingkah laku benar, mata pencarian yang benar. Lalu usaha benar, perhatian benar, konsentrasi yang benar, pikiran yang benar, dan kebijaksanaan yang benar, pengertian yang benar itu. Jadi kalau 8 jalan ini dijalankan dengan sempurna, wow, di dunia kita ini, lingkungan kita itu bagaikan surga. Kita sendiri pikirannya itu hening, tenang, cemerlang, menemukan berlian yang itu sendiri. Jadi berlian itu bukan di luar, akan muncul dalam batin kita masing-masing. Jadi masing-masing itu tidak perlu menggantungkan pada siapapun juga. Kalau orang yang mengerti ini, jalanin awake dhewe. Bukan di kitab suci,
bukan di atas yang menentukan. No, awake dhewe masing-masing. Ayolah jalan seperti ini. Jadi itu luar biasa. Sang Buddha adalah motivator yang mengajak kita bisa mandiri. Tidak menjadi manusia yang menggantungkan siapapun juga. Ya, Bante, ketika kita mencapai suatu pemahaman semacam itu ya, suatu suasana semacam itu, apakah kita akan kehilangan sikap-sikap kritis ketika kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak benar di lingkungan kita? Apa kita menerima begitu saja di lingkungan kita? Ya njane wis gak bener ya cik wayahe gak bener. Sing wis bener ya wis wayahe bener. Apa kita bisa melihatnya seperti itu? Apa kita kehilangan sikap kritis untuk melihat sesuatu yang baik dan buruk itu, Bante? Di lingkungan loh ya, Bante, di lingkungan sekitar kita. Ya. Memang kalau kita lihat apa yang Sang Buddha katakan, manusia itu memang melihat sesuai dengan cara pandang kita, cara kita masing-masing. Kalau kita mengharapkan ini nggak benar, ini nggak benar, nggak benar, yang nggak benar itu kita mau ikut membenarkan, akhirnya kita sendiri akan stres juga nantinya. Ya, tetapi kalau kita merasa ini kita ada sekian banyak, kira-kira sopo sing yang bisa saya kasih pengarahan. Kalau mereka memang masih bisa diarahkan, kita arahkan. Kalau memang waduh, wah kayaknya nggak benar KB ini nggak benar, aku nggak mampu membenarkan mereka. Jadi otomatis kita katakan, ya dia punya karmanya begitu, kemauannya begitu, kecondongannya begitu, arahnya begitu, pikirannya memang begitu rendah, apa boleh buat? Dia merasa itu senang, menyenangkan, itu membahagiakan. Tapi kita anggap itu kasihan mereka. Menderita tapi tidak tahu bahwa itu penderitaan. Tapi dibalik itu bagi satu kebahagiaan bagi mereka itu. Ya. Seperti kita melihat kasus di negara kita, kalau kita melihat Pancasilanya, mau-limaunya tadi, Bante, jangan membunuh, jangan mencuri, ini udah nomor 2 nih. Tapi terjadi pencurian secara bersama-sama seperti itu, Bante, yang terjadi di sini. Bagaimana kita melihat hal itu, Bante? Apa kita lihat bahwa ya sudahlah, memang mereka kesadarannya masih di situ? Ya, ini kan kita otomatis, ini bukan tugas bagian kita. Ini tugas yang bagian hukum itu sendiri, bertindak. Tetapi kalau kita perhatikan sekarang ini sudah masih lebih baik daripada yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu itu tidak pernah terdengar gubernur lah, bupati lah, jenderal yang ditangkap itu nggak pernah. Sekarang sudah hebat, gubernur kena, yang ini DPR kena, yang ini kena. Kita harus merasa bangga. Saat ini memang negara sudah berusaha untuk memberangus koruptor-koruptor itu. Dan setransparan mungkin. Kalau dulu kan memang media dibatasi dulu ya, itu tertutup seolah-olah dulu itu enggak ketok borok. Iya, padahal ya ada. Nah, sekarang terbuka ini seolah-olah wah ini pemerintah kok bobrok semua. Kita jangan mengatakan pemerintah bobrok. Memang sebagian kecil yang jelek, jangan dianggap semuanya juga ikut jelek. Ya. Maka dengan demikian kita harus merasa mendukung sifat yang positif dari pemerintah yang ingin menyingkirkan, ingin melenyapkan koruptor, kejahatan-kejahatan, jangan sampai merajalela. Itu bagus. Ya, harus dengan sikap positif ya, Bante. Ya, harus begitulah. Jangan mengatakan ini pemerintah gagal karena ini. Bukan kegagalan. Ini sesuatu kemajuan yang terbuka untuk melihat sifat kewajaran dari tiap-tiap individu. Kalau kita sendiri yang jadi menjalankan seperti itu, mungkin kita juga lebih koruptor daripada mereka ya. Karena kita harus ngakuin lah. Masing-masing orang keserakahan itu ada, kebencian juga ada, kebodohan ada. Selama penyakit ini ada, korupsi bisa terjadi, pembunuhan bisa terjadi. Untuk membodohin manusia itu juga bisa terjadi. Jadi dengan demikian kita harus mengakui, kalau aku menjadi seperti dia, apakah aku bisa tidak korupsi? Jangan berlagak, pasti aku tidak korupsi. Belum menjalankan, tidak akan terbukti itu ya. Kita jalankan dulu, betul enggak kita tidak korupsi. Jadi pentingnya juga untuk kita bercermin ya, Bante? Ya, kita mencermin ke dalam diri sendiri. Ya. Kalau kita sendiri aja sering juga melakukan kesalahan. Betul. Bagaimana yang di atasan begitu gampang, masa uang kok begitu gampang, tinggal kita yang ngatur aja kemana. Hanya itulah kesalahan dalam pengaturan itu, ya. Ya. Jadi dengan demikian itu ya sesungguhnya itu kan semuanya itu adalah tiap-tiap individu yang masih punya keserakahan yang menyebabkan timbullah korupsi seperti itu. Kalau mereka sudah tegas bahwa aku saat ini memikirkan apa yang bisa aku lakukan sebersih-bersihnya
tidak ada niat jahat terhadap siapapun juga. Kalau dia bisa menjalankan dengan bersih, murni, baru dia memahami bahwa agama itu bukan cuma jarene kitab, tetapi sudah aku praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting. Apa ada sih orangnya, manusia yang sesuci itu Bante sebenarnya Bante? Ya, sesungguhnya memang kalau dilihat-lihat ini kan harus ada sesuatu tahapan-tahapan insert. Pemerintah seharusnya kan sudah melakukan tahapan-tahapan ini. Harus ke sini, 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 sini. Tapi semuanya dibagi-bagi. Yang artis semuanya dapat semuanya. Oh, diam-diam semua. Ya, jadi dengan demikian ini sudah diatur sedemikian rupa supaya korupsi tidak merajalela. Berapa hal dari menteri ini ke sini, ke sini, ke sini, ternyata semuanya dapat bagian. Otomatis diam semua. Sekarang ketangkep, buka semuanya, ternyata terurut semuanya siapa aja yang dapat bagian itu. Jadi dengan demikian pemerintah sesungguhnya sudah membuat peraturan yang sedemikian jelinya, sudah diatur sedemikian baiknya, tetapi tetap bocor. Karena kerjasama, bodoh-bodoh. Awakmu senang, aku juga senang, bagi-bagi. Ya itulah yang menyebabkan terjadinya korupsi seperti itu. Jadi setelah kita memahami seperti ini, ya otomatis ini bagaimana hukum yang berjalan lah. Jadi kita jangan membenci, jangan menyalahkan, jangan menjatuhkan, jangan berontak. Jadi kita tetap hening, tenang, melihat memang pemerintah sudah mau mengatur sebaik-baiknya. Ya, Bante, sebenarnya kalau dibilang korupsi, saya rasa bukan korupsi juga namanya. Karena kita sebagai makhluk sosial nih, kalau di timur nih, ada sebuah kebiasaan memberikan hadiah, Bante. Hadiah itu sebenarnya gitu, bukan korupsi sebenarnya. Jadi hadiah, upeti atau hadiah loh Bante. Seperti itu Bante, itu kan, jadi sistem ini terjadi kan seperti sebuah sistem korupsi ini. Sebuah kebiasaan yang memang lahir dari sebuah budaya sebenarnya Bante. Ya, memang itu sudah tradisi orang Asia atau ya, kasih hadiah, terus demikian ini akhirnya mereka, wah kamu kasih begini terus aku nggak seneng, kasih yang mentahan aja katanya. Iya benar gitu ya. Dulu kue gitu kali ya bentuk perhatiannya Bante ya. Saya kira duitnya aja, jadi dengan demikian ya itulah mereka to the point, langsung semuanya to the point ya toh. Jadi supaya mereka itu memahami ketika sudah ke sana, ya itulah yang dikatakan ada kerjasama bagaimana untuk mengabulkan apa yang mereka inginkan. Ya toh? Pedagangnya juga untung, pejabatnya juga untung. Bagi mereka seperti itu. Maka dari itu kalau kita lihat ya memang dunia begitulah. Win-win, katanya mereka win-win solution. Maka itu dengan demikian pemerintah ini sekarang harus mengatur bagaimana kebersihan itu bisa dijalankan. Ya. Memang tidak gampang lah menjalankan seperti ini. Iya Bante, nggak gampang memang. Ya Bante, pada kebenaran mulia yang pertama dikatakan bahwa yang merupakan unsur penderitaan adalah kemelekatan. Ya kan Bante? Dan termasuk 5 kelompok kehidupan. Bagaimana penjelasannya? Jangan dijawab dulu Bante, jangan jawab dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan belajar dan kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel kami, Dhamma TV. Dan tentunya selamat malam bagi Anda yang berada di Tulungagung, Blitar, Kediri, Jombang, dan sekitarnya. Dan tentunya kita pada malam hari ini masih belajar di Manage Your Mind bersama Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Catur Arya Sacani. Baik, atau 4 kebenaran mulia. Baik Bante, ini ada satu pertanyaan. Pada kebenaran mulia yang pertama dikatakan bahwa yang merupakan unsur penderitaan adalah kemelekatan dan termasuk 5 kelompok kehidupan. Bagaimana nih penjelasannya Pak? Ya, kita memang sudah terbiasa mengatakan aku sakit kepala, aku sakit gigi, aku sakit perut, aku sakit dengkul. Ini yang sakit sesungguhnya badan kita, tapi kita bilang aku ada di dalam badan ini. Tidak kita sadarin dari konsep akunya itu yang membuat kita tambah menderita. Tetapi kalau kita hanya sekedar sadar dan tahu, ya sekarang ini ada sesuatu gak enak di dengkul, ya sekarang tidak enak di gigi, ya sekarang tidak enak di kepala. Cuma tahu saja tidak enak. Tetapi kita tidak menganggap aku sedang menderita, cuma tahu saja, biarkanlah. Kita tidak menambah konsep adanya aku. Itu adalah cara supaya kita tidak melekat. Tetapi kalau kita masih melekat, aku, itu tambah sakit kita.
tanpa menderita. Maka dari itu tubuh jasmani ini termasuk salah satu kemelekatan yang harus kita pahamin. Bagaimana kita memandang tubuh ini tidak ada aku di sana. Kalau kita bisa memisah-misahkan tubuh ini, rambut, gigi, kuku, kulit, daging, tulang belulang, jantung, dipisah satu persatu. Kita pilih yang mana yang dikatakan aku punya. Direnungkan berkali-kali, apakah otak kita, apakah jantung kita, apakah paru-paru kita, apakah usus kita, dan segalanya. Ketika kita tanya pada mereka masing-masing, gak ada satupun yang bisa menjawab, akulah yang sesungguhnya. Jadi itu oleh Sang Buddha katakan, di badan kita, di bagian manapun juga tidak ada aku di situ. Maka itu kita kalau memandang adanya aku, kita salah, membuat kita menderita. Tetapi kalau kita memandang bahwa ini merupakan kewajaran, terkadang sakit perut, ya tahu dan biarkanlah, memang demikian. Cuma kita mengatasinya. Mengatasi dengan cara apa? Untuk memahamin, aku sakit perut kenapa? Apakah terlalu banyak sambelnya tadi? Oh, ternyata aku makan sambelnya sekarang sakit perut. Nya panas. Oh, tahu ini membuat kita menderita. Oh, tadi saya makan di jalanan yang kotor mungkin membuat kita sakit perut, mencret-mencret dan sebagainya. Dengan demikian kita memahami sebabnya, kesalahan kita di situ. Selama sebabnya masih ada, ya selama itu kita sakit. Jadi kita mengatasi dengan bagaimana untuk menetralisir supaya kita tidak sakit, itu aja. Jadi ini dicari sebabnya, sembuhkan, obatin. Jadi dengan demikian otomatis tubuh ini harus kita pahami tidak ada aku di sana. Supaya kita tidak melekat lagi. Demikian juga perasaan. 5 kanda itu tubuh jasmani, perasaan. Perasaan ini hanya suka, duka, dan netral. Dia hanya muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Tidak ada aku juga. Demikian juga yang namanya ingatan kita. Ingatan-ingatan kita ini yang menyebabkan kita bisa jengkel, marah, benci pada seseorang. Itu permainan ingatan kita sendiri. Positifnya Bante, itu ingatan selain jengkel, marah itu kan negatif tuh. Iya. Ingatan yang positif. Ingatan yang positif itu kita, oh tadi pagi aku datang ke wihara ngasih makanan. Oh tadi malam aku berdoa bersama, meditasi. Oh kemarin lusanya aku berbuat baik ke yayasan ini. Ya, adalah kita ingat semuanya. Oh aku tiap saat sekarang ini dimanapun juga selalu menyebutkan Buddho, Buddho. Jadi selalu ingat segi positif yang kita bangkitkan. Ketika kita mengingat positif-positif terus, kita akan lebih senang. Ya. Ketika kita mengingat negatif, tambah berat pikiran kita, tertekan. Ya. Maka ingatan ini bisa positif juga bisa negatif. Maka itu kebanyakan ya, maka dari itu kita mempermainkan ingatan yang positif aja, kita bangkitkan terus. Akhirnya kita harus menciptakan kondisi pikiran. Kalau ciptaan pikiran ini yang negatif-negatif, itu membuat kita tambah menderita. Kalau kita menciptakan pikiran-pikiran yang positif, membuat kita lebih fresh, lebih bersemangat, lebih termotivasi dalam pikiran kita masing-masing, otomatis akhirnya kita harus sadar dalam kesadaran itu sendiri, bahwa kesadaran ini untuk menemukan titik yang terbaik dalam kesadaran. Sadar semurni-murninya, bukan hanya sekedar sadar melalui mata, sadar melalui telinga, sadar melalui hidung, itu lepas masuk dalam kesadaran yang murni. Jadi dengan demikian memahami seperti ini baru kita memahami tekniknya itu apa yang harus kita fokuskan. Kalau kita fokuskan ke semuanya terlalu lebar, terlalu banyak, kita bingung. Maka dari itu Sang Buddha menekankan apapun yang membuat kita menderita, mulai sekarang pikiran jangan fokus kepada penderitaan itu sendiri. Apapun yang membuat kita bebas, disitulah pikiran membebaskan dari semua penderitaan. Jadi kalau kita fokusnya ke penderitaan, kita akan menderita. Fokusnya ke bebas penderitaan, kita akan terbebaskan. Tinggal kita pilih. Seperti fokusnya ke neraka, hal-hal yang jelek, yang negatif yang kita lakukan, kita ke neraka. Fokus yang positif, terus, itulah jalan ke surga. Jadi dengan demikian ini tergantung individu, kita mau fokus kemana, diarahkan kemana, tujuan kemana. Jadi dengan demikian ini surga, neraka, tergantung tiap-tiap individu yang fokusnya kemana. Ya, ke kondisi yang seperti itu dalam kejernihan itu, apakah juga menetap sih Bante? Sepertinya tidak menetap. Sepertinya kita
kadang turun lagi ke negatif. Seperti itu. Bisa nggak menetap? Ya, kalau mereka yang sudah suci murni, mereka sudah memahami, menemukan intinya. Mereka tidak terhanyut. Tidak terhanyut, cuma tahu. Tidak Ada terhanyut. manis, ada lesat, ada pujian, ada celaan, ada difitnah orang, tahu. Tapi dia tahu, oh ini permainan muncul, langsung lenyap. Ya. Jadi dia tidak ada nyimpen sama sekali. Tidak ada dia yang digenggam, dimelekati lagi. Karena dia memahami, ini hanya elektrik aja. Gelombang yang muncul, lenyap. Muncul, lenyap. Semuanya seperti itu. Jadi dia tidak perlu melekat. Ya. Kalau kita melekat, kita menderita. Tinggal manusia nyetel aja ya, mau dihanyutkan apakah hanyut, nggak enak nih, hanyut aja namanya hanyut ya nggak enak ya Bante. Terhanyut. Ya itulah, itu istilahnya kalau kita terhanyut, terbawa oleh problema, masalah, pikiran yang terus-menerus, ya kita tidak akan tenang. Kehilangan kendali ya. Tapi kalau kita hanya sebagai penonton, penyaksi, mengetahui saja, biarkanlah semuanya berlalu apa adanya, karena memang penderitaan itu kan menerima apa adanya. Terimalah apa adanya, tidak melekat apapun juga, dilaksanakan seperti itu cara untuk membebaskan dari penderitaan juga. Kita tidak tambah menderita. Kalau kita sudah menderita, kita kok bisa ya aku sakit ini, aku tidak mau sakit, aku tidak mau sakit. Kita tambah jengkel sendiri, itu kita sakit dalam pikiran kita. Kita jengkel, kita memang kok bisa ya aku yang sakit seperti ini ya. Itu banyak umumnya seperti itu. Iya, kok bisa ya? Kok bisa ya gitu ya Bante? Cuma aku yang sakit, yang lainnya enggak gitu ya. Iya, merasa diri negatif berarti itu. Ya, Bante, sebenarnya menahan nafsu yang berlebihan nih gimana sih Bante? Kadang-kadang orang tuh kalau sudah berada dalam nafsunya dia nggak sadar loh Bante. Menahannya gimana? Ada nggak teknik-teknik mungkin meditasi yang bisa membantu? Nah, nafsu itu kan macam-macam. Apakah kita nafsu birahi? Apakah itu nafsu makan? Apakah kita nafsu sama harta? Apakah kita bernafsu sama kedudukan? Jadi dengan demikian ini, kalau semuanya nafsu-nafsu ini macam-macam itu ada, ya ini di situ kita harus memahami, makin banyak nafsu di bidang manapun juga, di situ kita memahami ada sumber yang akan bisa menimbulkan problem untuk kita. Kalau kita tidak mau problem, ya nafsunya itu harus diredakan, dilemahkan, bahkan disingkirkan supaya kita tidak tambah problem. Kalau kita sudah punya istri satu, problem sama istri aja kita tahu ada sama istri satu. Ketemu yang kedua, selingkuh nih Bante ya ceritanya. selingkuh, jadi kita ketakutan, kita cemas macam-macam, tahu ya? Iya. Nanti kalau suami istri yang kedua ke satu tahu, waduh, tambahlah problem perang di rumah tangga kita. Jadi dengan demikian kita harus memikirkan efeknya, akibatnya. Jadi kalau kita tetap dilanggar seperti itu, karena kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita, tanpa berpikir panjang lebar, terjang saja. Terima akibatnya. Akibatnya ya seperti itulah keadaannya. Jadi kita siap terima ya memang karmanya begitu, silakan. Ya, karena mereka kurang bijaksana, kurang pertimbangan yang jeli. Kalau mereka dipertimbangkan dengan jeli, menjalankan sesuai dengan hukum agama, kalau kita tidak bisa memberikan keadilan pada semua pihak, ya lebih baik jangan mencari yang lainnya, cukup puas dengan yang satu itu, tidak izin masalah. Ya, sebenarnya yang memicu nafsu keinginan itu apa sih Bante? Ada kegiuran atau apa ya Bante ya? Kok kurang gitu, misalnya makanan nih, cukup segini, pengen lagi. Ya, otomatis itu perlu ada satu perenungan. Apa sih tujuan kita makan? Nah itu tuh. Kalau kita merenungkan makanan itu sebelum kita makan, setiap saat memahami tujuan kita makan hanya untuk ini. Itu diulang-ulang dalam pikiran kita. Ketika kita sudah ada, perutnya nggak lapar, berapa mana aku makan lagi itu? Aku nggak lapar kok ini. Untuk apa aku kok tambah? Coba kita lihat orang-orang yang mampu, sesungguhnya mereka makan tuh bukan untuk menghilangkan laparnya. Makan memang karena nafsunya. Kepingin makan itu aja. Karena merasa semuanya ada. Terus anak-anak dididiknya seperti itu. Ayo makan yang banyak, ayo dihabiskan. Dididik dari mulai itu untuk menghabiskan. Bukan makanlah secukupnya gitu Bante.
Ya, itulah jadi pendidikan karena orang tuanya sendiri tidak memahami bagaimana mengendalikan nafsunya dan bagaimana tujuan dari makanan itu, dia sendiri nggak tahu. Gimana bisa mendidik anaknya dan cucunya? Otomatis wajar seperti itu. Ya, ya. Baik, Bante, pembicaraan kita akan lanjutkan setelah ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan ketemu lagi setelah ini. Baik, masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind, dan tentunya selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel kami. Baik, Bante, tadi ada satu pertanyaan lagi. Apakah setelah kita dapat melenyapkan nafsu-nafsu keinginan itu, maka penderitaan akan lenyap sehingga mencapai nirwana, Bante? Sesungguhnya memang nirwana itu artinya nir itu tampak, wana itu penderitaan. Sudah tidak ada penderitaan lagi. Maka dari itu kita harus memahami nafsu keinginan itu kan ada keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ini sumber penderitaan kita. Selama sumbernya itu yang mengotori batin kita masih ada, itu tidak mungkin kita mendapatkan nirwana. Maka itu Sang Buddha menekan, ayolah kita masing-masing itu punya musuh di dalam diri kita. Kita punya kebencian, kita punya kebodohan, kita punya keserakahan. Ini harus diberangus, dihancurkan, dipadamkan di dalam diri kita. Kalau siapapun juga yang mampu memadamkan keserakahan, memadamkan kebencian, dan memadamkan kebodohannya, ini total. Jadi dia sadar sesempurna mungkin. Ketika dia sempurna kesadarannya, maha sadar, disitulah yang dikatakan dia sudah menemukan titik keseimbangan di dalam batinnya. Yang tidak tergoncangkan suka, duka, cinta, benci. Cuma tahu ada lenyap. Cepat sekali lenyapnya, kan dia tahu. Tidak mau diperbudak lagi. Tetapi kalau kita nggak tahu, ngikutin, itu yang membuat kita menderita. Jadi itulah yang namanya nirwana sesungguhnya itu bisa dicapai waktu kita masih hidup di sini. Ketika memahami seperti ini, dia menemukan sesadar-sadarnya, tidak melekat terhadap apapun juga. Let it be what it be, apapun yang muncul dalam pikiran, biarkanlah mereka berlalu. Kita tidak mau diperbudak lagi oleh permainan pikiran itu lagi. Di sini kita menjaga keheningan, kesempurnaan, yang tidak mau dikacaukan oleh dualisme apapun juga. Ya. Disitulah yang namanya nirwana bisa kita rasakan, karena kita mampu memadamkan penderitaan itu. Bante, maaf ya Bante, saya mau nanya Bante, kehidupan pernikahan itu kan banyak sekali penderitaan loh Bante. Apakah itu yang membuat Bante akhirnya memutuskan ngapain juga saya harus menjadi seorang perumah tangga, Bante? Maka dari itulah kalau tanya begitu kan Bantenya belum kawin, ya nggak tahu. Loh, justru Bante sudah bisa menceritakan enaknya tidak menikah ternyata, Bante. Maka dari itulah, jadi kita dulu juga pernah cerita sebelum saya mau jadi biku itu sudah membayangkan waktu kecil. Wah, nanti kalau saya besar bisa kawin punya istri yang cantik banyak, seneng. Kok banyak jadi sih? Kayalan, ini kayalan. Oh, kayalan. Jadi anak kecil kan berkayal juga. Ya. 1, 2, 3, 4, 10 misalkan begitu. Tapi kita renungkan, apakah itu kebahagiaan? Apakah benar-benar kita bahagia? Kalau kita dapat yang cantik, kita nanti khawatir. Kita tinggal kerja, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begitu. Jadi kita ternyata mendapatkan sesuatu yang cantik, seksi, juga khawatir ada sesuatu yang akan terjadi pada istri yang cantik ini. Kita menderita. Oh, ternyata tidak membahagiakan. Apakah kita bisa dapat ini bahagia? Ada sesuatu enggak akibatnya? Ada yang seperti ini. Jadi setelah direnungkan, memang ternyata semua itu bukan sesuatu kebahagiaan yang kita cari. Masih ada duri-duri yang bisa menyebabkan kita salah pegang, kita menderita. Iya, Bante. Jadi dengan demikian itulah yang maka dari itu kita diminta masing-masing itu introspeksi ke dalam dirinya lah. Apakah aku sudah bahagia dengan keadaan yang seperti ini? Kalau kita masih belum bahagia, ada kebahagiaan yang ada di dalam pikiran kita. Kalau ini tidak benar dikelola, tidak dikembangkan, kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang ada di dalam batin ini. Jadi kita sendiri harus menjalankan. Ya Bante, jangan sampai setelah mendengarkan uraian ini menjadi banyak orang yang bercerai loh Bante. Atau seperti teman-teman kita yang tidak menikah sampai sekarang. Males ternyata.
Ternyata sesungguhnya bukan malas, cuma nggak payu-payu. Oh gitu ya. Iya. Nggak payu-payunya aja perasaan diri deh. Iya Bante. Apa sebenarnya pilihan-pilihan dalam hidup ini kita sendiri yang harus memilih Bante. Tapi banyak yang menikah tanpa kesadaran. Ya buktinya ya ayu, ya ganteng, ya akhirnya cerai juga loh Bante. Seperti itu ya Bante. Ya begitulah sesungguhnya mereka kalau kita perhatikan, yang cantik, yang ganteng, yang pintar, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, semuanya sama kok. Sama-sama menderita di dalam penderitaan mereka masing-masing. Ya. Jadi tidak ada satupun yang memahami bahwa kalau sudah cantik, ganteng pasti bahagia. Itu nonsen. Yang kaya juga pasti aku bahagia dengan kekayaanku. Ternyata kita juga ada penderitaan dalam kekayaan itu sendiri. Maka dari itu sang Buddha memang satu-satunya orang yang luar biasa karena dia memiliki kemampuan untuk melihat semuanya ini dengan jelas dan terang. Pengalaman beliau sendiri dalam kehidupan yang dulu juga tahu dengan jelas dan terang. Betul. Sudah mengatakan memang benar seperti itu adanya. Dia tegas. Ketika dia tegas memutuskan semuanya, ini loh yang paling bahagia. Menemukan titiknya, dia masuk terus ke titiknya, mencapai kesempurnaan. Kalau kita tidak masih ragu-ragu, masih bimbang untuk menemukan titik bebasnya dari penderitaan itu, selamanya kita tidak akan menemukan. Masih menggantungkan yang di atas yang menentukan, yang di atas yang begini dan begitu. Itu nonsen. Jadi orang yang nggak tahu tapi sok tahu. Tetapi Sang Buddha memahami alam semesta ini, alam-alam surga 26 tingkatan ditahuin, alam-alam ini apa yang menyebabkan, apa yang menciptakan, dia tahu dengan jelas. Jadi di situ tidak ada permainan dari Tuhan yang menentukan semuanya. Tetapi yang ditentukan permainan dan pikiran tiap-tiap individu. Bante, sebagai manusia, apakah kita dengan latihan bisa melihat ke 26 surga itu Bante? Setidaknya mampir-mampir sedikit lah, sebentar itu. Sesungguhnya kalau mereka serius melatih, itu bisa. Semuanya bisa, juga tergantung bakat ada enggak dalam kehidupan yang lampau mereka punya bakat ke sana. Kalau kehidupan yang lampau dia tidak punya bakat sama sekali, ya otomatis tidak akan bisa mendapatkan. Ada seorang yang menjadi biku, dia kepingin punya kesaktian. Dia latihan Sang Buddha. Pertama kali dilatih, aku ingin punya mata dewa, bisa melihat makhluk-makhluk halus. Dia latihan meditasi. Ternyata dia berhasil. Mampu melihat. Timbul nafsu keinginan, aku ingin mendapatkan telinga dewa yang bisa mendengarkan suara yang jauh, yang lainnya di alam yang lain. Minta ajaran sama Sang Buddha gini. Dia latihan, nggak dapat. Dia merasa tidak puas. Sang Buddha cuma punya kemampuan mata dewa, telinga dewa tidak mampu. Akhirnya dia minta lepas saja. Lalu biku yang lain tanya, "Lu Bante, kenapa tuh dia dilepaskan?" Karena dia tidak puas mau mendapatkan telinga dewanya. Nggak dapat, dia tidak mau. Karena dalam kehidupan yang lalu, orang ini pernah memukul telinganya orang jadi tuli. Karena dia membuat orang seperti itu, akibatnya dia tidak memiliki sensitivitas di dalam pendengarannya. Jadi wajar dia tidak mendapatkan ilmu kedewaan dalam telinganya itu. Karena ada kesalahan bibit negatif, itulah yang menghalangi dia sendiri. Kalau dia mau lepas, ya sudahlah, biarkan aja. Jadi kita tidak pernah memaksa mereka untuk tetap jadi biku. Jadi dengan demikian ya, tiap-tiap orang juga punya talenta, bakat yang berbeda-beda. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ya, Bante, ini kalau di dalam terminologi Buddha yang kita pelajari seringkali pengetahuan tentang karma masa lampau ya Bante ya. Tetapi di dalam ilmu pengetahuan sendiri ternyata setiap manusia membawa genetiknya yang kebawa. Misalnya perilaku, sikap itu sama seperti separuh ayahnya, separuh ibunya, seperti itu Bante. Nah, ini pengaruhnya di dalam kehidupannya yang berikutnya bagaimana Bante? Untuk hal-hal yang negatif misalnya. Karena ini adanya di genetik, di gennya dia. Apakah dia bisa membersihkan sampai ke dalam kemurnian ini tadi Bante? Ya, genetik ini kan istilahnya kita ini, Sang Buddha katakan tiap-tiap orang itu kan adalah gelombang. Kita ini ada energi. Tubuh kita energi, otak kita energi, pikiran kita energi, semuanya energi. Energi ini kan sesuai dengan kecocokan gelombangnya. Gelombangnya aku dengan papa sama enggak?
Ketika papa dan mama kita sama gelombangnya, ya kita lah masuk ke situ. Yang akan diciptakan oleh kondisi gelombang-gelombang itu sendiri yang membentuk kita membesar. Itu yang dikatakan oleh kedokteran genetik. Jadi itu adalah kumpulan-kumpulan energi. Karena mereka sekarang itu makin lama makin pintar. Jadi apa yang Sang Buddha ajarkan itu dengan ilmu pengetahuan tidak ada satupun yang bertentangan. Jadi semua itu bisa dipelajarin. Semua itu ada energi. Semua energi ini ternyata ada faktor-faktor yang mendukung semuanya itu. Jadi dengan demikian ketika kita energi kebiasaan-kebiasaan yang kita kembangkan ini dalam hidup ini juga bisa menentukan kehidupan yang akan datang sesuai dengan kebiasaan pola pikir kita itu. Jadi dengan demikian itulah yang menentukan kita yang akan datang. Ya, itu sesuatu yang kita bawa dari masa lampau juga ya Bante. Ya, seperti gampangnya kalau kita sekarang ya tidak pernah belajar bahasa Jepang. Iri sama orang yang bisa bahasa Jepang ya tidak bagus toh. Kalau kita tidak usah iri lah, mereka bisa bahasa Jepang, kita yakin aku juga bisa bahasa Jepang. Harus belajar. Kita jangan iri sama mereka yang kaya. Mengapa dia kaya? Karena kehidupannya suka beramal. Jadi dia lahir jadi orang kaya. Jadi kalau kita mau kaya sekarang ya kita sekarang mulai sedikit-sedikit aja. Beramal sedikit-sedikit. Kita yakin itu akan menjadi sarana membuat kita hidup yang akan datang jadi orang yang kaya. Anak yang orang kaya. Demikian. Jadi kita tidak usah iri. Mengapa yang ini cantik, yang aku kok jelek? Ada sebabnya. Kita mau cantik ya jangan marah-marah. Penuh cinta kasih, terus tersenyum terus. Jadi itulah penyebabnya bisa menjadi cantik. Kalau kita sering marah-marah, kita akan jadi jelek. Jadi semua sebab akibat itu ada dijelaskan oleh Sang Buddha. Jadi bukan karena yang di atas yang menentukan, tetapi energi kita positif yang menentukan jadi positif, yang negatif jadilah negatif. Baik, Bante. Pembicaraan semakin seru. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, kita berada di segmen terakhir dari acara Manage Your Mind dan tentunya masih dalam tema Catur Arya Sancani atau 4 kebenaran mulia. Baik pemirsa Dharma TV, ada sebuah pertanyaan. Apakah keempat kebenaran mulia ini adalah sebuah rangkaian yang tak dapat dipisahkan? Mungkin Bante bisa menjelaskan ini, Bante. Sesungguhnya kalau kita lihat, memang begitu hebatnya Sang Buddha, seolah-olah itu bisa dipisah-pisahkan, diuraikan. Tetapi kalau dilihat sepintas, seolah-olah loh itu memang nggak bisa dipisahkan. Maka dari itu kehebatan Sang Buddha itu secara teori itu bisa dipisahkan. Penderitaan itu apa saja, dan kita harus menghadapi bagaimana. Kalau kita sudah menghadapi itu dengan bisa menerima apa adanya penderitaan itu, memang begitulah hidup. Penuh dengan penderitaan, ya biarkanlah apa adanya. Kita tidak akan tertekan, tidak menderita. Lalu kita melihat bahwa sumbernya. Kalau seorang dokter, dia pasti menanyakan, kamu sakit apa? Sebabnya apa? Ya. Cari sebabnya. Selama sebabnya kita menemukan yang menyebabkan ini yang membuat kita menderita, dan ini kita dikurangin. Kita mampu mengurangi 10%, penderitaan kita sisa 90%. Mampu mengurangi 50%, juga sisa 50%. Jadi penderitaan ini, sebabnya ini harus dilemahkan. Selama sebabnya bisa dilemahkan, kita akan berkuranglah penderitaan itu. Kalau kita mampu mencabut seakar-akarnya dengan mengerti dengan jelas apa itu padamnya penderitaan. Kalau kita mampu memadamkan penderitaan dengan secara total, kita tidak menderita lagi. Disitulah inti yang harus kita laksanakan. Direalisasi tiap-tiap individu, bukan dipercaya. Harus kita realisasi sendiri. Lalu masing-masing ini juga harus memahami jalan untuk mencapai padamnya penderitaan. Jalan ini sesungguhnya kalau dilihat-lihat, ini luar biasa. Ini loh sesungguhnya jalan yang bisa membuat semuanya bahagia. Kebahagiaan di dalam rumah tangga kita itu dari orang tua, papa, mama, dan anak-anaknya semuanya, kalau ucapannya baik, tingkah lakunya baik, kita senang. Tidak ada problem dalam rumah tangga kita. Coba kalau salah satunya cereweknya tidak karu-karuan, sering marah-marah, mentak-mentak, ngomel terus. Waduh, kita nggak betah tinggal di rumah. Karena tidak harmonis dalam rumah tangga kita.
Kalau kita tingkah lakunya sudah baik, kalau yang lainnya tingkah lakunya nggak beres, lempar sini, buang sana, teriak-teriak, mukul sana, waduh, kita tidak bahagia. Tetapi kalau tingkah lakunya sudah baik dan benar, rumah tangga itu harmonis dan bahagia. Mata pencaharian apapun juga, kalau itu tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum dunia ini, itu kita tenang dan damai. Kalau ini dilanggar, hukum agama dilanggar, hukum dunia juga dilanggar, kita tidak bahagia. Demikian juga bagaimana pikiran kita ini. Pikiran ini ternyata ada sesuatu yang perlu kita tata ulang. Kalau kita mampu menata ulang cara berpikir yang benar dan baik untuk memahami, kalau kita salah menggunakan pikiran, kita menderita. Kalau kita benar dalam ikutin jalan yang benar itu, kita lebih damai dan lebih bahagia. Maka dari itu juga tergantung usaha kita sendiri. Bukan minta sama Tuhan. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Untuk memperhatikan pikiran kita sendiri, gimana caranya, tekniknya, supaya kita bisa bebas dari penderitaan. Supaya kita lebih damai. Terus diperhatikan karena konsentrasi untuk memperhatikan pikiran, mencari teknik supaya kita bisa damai dan bahagia. Akhirnya kedamaian akan kita dapatkan. Kalau kita tidak pernah introspeksi melihat ke dalam, kita tidak mengerti tekniknya, tidak tahu caranya untuk berpikir yang benar dan baik itu gimana. Kita kacau balau, sakarpe, semrawut, jadi kita akan lebih menderita lagi. Nah, maka itu samadhi ini harus berusaha memperhatikan bagaimana membuat tenang. Dengan demikian otomatis di dalam mengembangkan pikiran-pikiran yang benar, kalau kita masih ada keserakahan, kebencian, dan kebodohan, awak dewe gak benar cara berpikirnya. Kok serakah ya, kok benci ya, kok bodoh ya. Jadi ini masih ada. Kita tidak bahagia. Maka itu kita jangan serakah, jangan benci, dan jangan mau membodohin dirinya sendiri. Kita bereskan semuanya. Ketika kita pikiran ini sudah benar, baik, disitulah kita akan memiliki pengertian. Yeah. Mengerti dengan jelas bahwa memang kalau pikiran kita masih ada keserakahan, kebencian, kebodohan, itu aku mengerti kita tidak pernah bahagia. Selama kita mampu melenyapkan ini sumbernya, aku akan lebih damai, lebih bahagia. Jadi tidak usah mencari kambing hitam siapapun juga. Percaya semua diciptakan oleh pikiran kita. Ada dalam pikiran kita. Jadi dengan demikian orang yang percaya terhadap dirinya sendiri, dia itu bisa menjadi manusia yang self-development. Kalau kita diajarkan dari atas, menggantungkan semuanya, kita jadi budaknya yang sesama, yang ngomong nggak roh, yang jalankan juga tidak tahu, bingung kabeh. Jadi itu bukan jalan yang terbaik. Ya, kece itu namanya. Kece, nggak jelas gitu. Iya, Bante, mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari gimana, Bante? Kalau ternyata sulit juga ya, Bante. Sesungguhnya ya kalau dikatakan sulit, karena ini termasuk ajaran yang tinggi, yang sangat luar biasa. Memang seolah-olah, wah, ini ajaran yang tertinggi, yang sangat sulit diperoleh. Tetapi kita dalam mengeterapkan sehari-hari, ya itulah harus kita sering merenungkan, mengingat-ingat apa yang Sang Buddha ajarkan, langsung diterapkan. Bisakah aku menerima penderitaan itu sebagai apa adanya? Kalau bisa, berarti setidak-tidaknya, kalau dulu kita berontak kita tambah menderita, orang lain juga menderita, semuanya menderita. Jadi sekarang kita bisa menerima apa adanya, minimum 50% kita penderitaan berkurang udah. Kalau menerima dengan sepenuhnya, gejolak pemberontakan tidak ada, kita lebih damai. Otomatis ketika kita nafsu muncul, ini sumber penderitaan. Oh, harus dilemahkan ini, dilemahkan, dicun lagi, direndahkan. Ketika kita mau bisa mengecun lebih rendah, lebih segar, lebih fresh, lebih enak, lebih ringan kita. Jadi kita berkurang lagi, tidak ada sebabnya lagi berkurang. Kita juga melemahkan penderitaan itu. Dengan demikian kalau kita mampu merealisasi, mencabut, wis nggak ono ya, nggak apa-apa lah, kita lepas semuanya. Seolah
enteng, sudah tidak ada tuntutan dalam diri kita, kemauan kita itu tidak ada padam penderitaan kita. Jadi tinggal jalannya gimana. Mampukah kita ucapan, tingkah laku kita diperbaiki dengan lebih baik? Mampukah kita menata cara berpikir kita supaya kita membebaskan dari semua penderitaan, bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kebodohan, punya kebijaksanaan dengan jelas, melenyapkan, menghancurkan semua penderitaan itu dalam pikiran kita? Itu merupakan jalan yang luar biasa. Harus dijalankan. Berarti saya membayangkan itu tadi yang diterangkan Budi itu, Bante itu orangnya santai, easy going, menikmati hidup tapi tidak melekat, banyak senyum karena melihat segala sesuatunya sudah apa adanya, seperti itu Bante ya. Sahaja, sewajarnya aja, seperti itu ya Bante kira-kira. Tapi yang kayak gitu-gitu juga suka diomongin sama orang loh Bante, karena tidak seperti kebanyakan orang ya. Baik Bante, kita sampai di penghujung acara ini Bante. Mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan dari tema kita 4 kebenaran mulia atau Catur Arya Sacana ini. Para pemirsa yang berbahagia, kita hidup harus punya tujuan yang jelas dan terang. Siapapun juga harus memahami akan dirinya sendiri. Sumber utama penderitaan kita dari pikiran. Pikiran, ketika ada ingin sesuatu, kita mencari melalui mata, telinga, tubuh jasmani dan lidah kita, bahkan pikiran ini sendiri mencari sensasi-sensasi. Ketika energi kita keluar, sebabnya ada, saat itulah kita bingung, gelisah, takut, cemas, dan menderita saat itu. Sebab akibat. Sebab pikirannya ingin sesuatu, akibatnya penderitaan muncul dalam pikiran kita sendiri. Setelah kita memahami, melihat yang gelisah, yang takut, yang cemas, yang stres, yang tertekan adalah pikiran kita sendiri. Kita jangan mau dibodohin lagi bahwa inilah intinya kita melepas dan membuang dengan sungguh-sungguh penderitaan itu. Supaya penderitaan ini tidak ada satupun yang tersisa dalam pikiran kita. Kalau kita mampu membuang semuanya, memadamkan penderitaan, disitulah Anda serius di dalam mempraktekkan dalam diri Anda sendiri, supaya kita tidak pernah menderita dimanapun juga. Penderitaan ini akan lebih berkurang lagi kalau kita mampu menjalankan dengan sungguh-sungguh. Pikiran melihat pikiran. Karena yang menderita, gelisah, takut adalah pikiran kita sendiri, bukan yang lainnya. Dalam pelaksanaannya, kita harus mampu membuang pengotor-pengotor itu. Dibuang secara total. Tidak ada pengotor, tidak ada penderitaan, tidak ada virus lagi. Supaya batin dan pikiran kita jernih, bersih. Disitulah pikiran melihat dengan terang, tidak ada penderitaan, damai, bahagia, hening, seimbang yang kita cari di dalam mengikuti 4 kesunyatan yang mulia ini. Ini akan menjadi berlian yang sangat-sangat berharga, yang harus kita gali bersama setiap saat, merenungkan ke dalam diri kita masing-masing. Masih adakah penderitaan di dalam diri kita? Kalau masih ada, usahakan, lemahkan, singkirkan, lenyapkan, hancurkan penderitaan itu. Sampai sungguh-sungguh lebur, lenyap, tidak ada penderitaan. Berperang, menghancurkan penderitaan dalam diri kita ini adalah sangat bagus, sangat baik, tidak membuat penderitaan bagi pihak yang lain. Mari kita bersama-sama gunakan tenaga kehidupan kita supaya kita mampu mendapatkan jalan yang terang dan penuh kebahagiaan ini di dalam kenyataan hidup, sehingga kita sungguh-sungguh bebas dari penderitaan. Nibbana, nirwana yang kita ingin capai adalah bebasnya penderitaan dan batin dan pikiran kita akan diperoleh oleh kita semua. Kebahagiaan dan kedamaian yang kita cita-citakan akan menjadi milik kita bersama. Mari buktikan kebenaran itu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih Bante. Baik, misalnya Dhamma TV, bagaimana Anda belajar? Saya belajar pada malam hari ini tentunya tidak henti-hentinya belajar untuk terus-menerus
memperbaiki diri kita, memperbaiki batin kita agar hidup kita menjadi lebih bahagia. Baik, kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Sapna Dewi, peserta kru Dharma TV, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.